sharing firman Tuhan. Pagi hari ini saya berikan satu topik kecil Bapak Ibu. Topiknya adalah berbahagia dalam pencobaan. Langsung baca firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Nanti Bapak saya mau ayat ini kita baca sama-sama, kamu baca sama-sama, dan kita saling sama-sama mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sudah dapat semua ada di layar LCD. Kita baca 3, 2, ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat kedua, ketika sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Lanjut. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Balik ayat kedua. Bapak Ibu, seperti yang ingin saya berikan adalah berbahagia dalam pencobaan. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang pasti bahwa setiap kita di tempat ini pasti mengalami pencobaan, baik itu ada masalah, tantangan, sakit, penyakit, pasti kita alami. Katakan di tempat ini tidak ada yang tidak pernah mengalami masalah dalam hidup ini. Saya percaya kalau saya tanya demikian, pasti semua jawab pernah. Bahkan mungkin ada yang jawab, ada Pak, ada 2, 3, 4, 5 yang lagi saya alami. Nah, tetapi firman Tuhan berkata Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkasih, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengalami persoalan, mengalami tantangan di dalam kehidupan kita, respon awal kita menentukan bagaimana persoalan itu dapat terselesaikan. Bapak Ibu, tidak sedikit orang di luar Tuhan, bahkan bisa jadi orang yang sudah percaya Tuhan, ketika menghadapi persoalan di dalam hidupnya, maka tidak sedikit yang bersungguh-sungguh mengeluh, bahkan menyalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan, katanya Tuhan baik, kok saya mengalami masalah, kok saya mengalami persoalan di dalam hidup saya. Bapak Ibu, perspektif kita di dalam melihat persoalan di dalam kehidupan kita menentukan seperti apa kepribadian kita, dan juga menentukan sejauh apa kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya berikan ada satu ilustrasi foto, minta tolong itu. Ketika kita memandang satu masalah akan menentukan seperti apa hidup kita. Di sini ada satu gelas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya, jelas ya. Nah, half full or half empty. Artinya setengah isi, setengah penuh. Nah, saya mau ajak kita sedikit komunikasi Bapak Ibu. Ini minggu keempat, jadi kita lebih bisa santai. Nah, menurut Pak Hasan, ini setengah isi apa setengah kosong Pak gelasnya? Gambar ini setengah isi apa setengah kosong? Setengah kosong. Oke. Kalau Allah? Setengah isi. Kalau Bu Helen? Setengah isi. Pak Rono? Setengah isi. Dela? Setengah isi. Tata? Yuni? Bu, Bapak Ibu, mohon maaf, ini sambil tes Bapak Ibu, saya boleh hafal nggak nama-nama Bapak Ibu? Sekalian tes, kalau saya tanya namanya nggak jawab, berarti saya yang salah. Nah, Bapak Ibu, ada yang jawab setengah kosong, ada juga yang jawab
setengah isi. Nah, ini merupakan satu ilustrasi bagaimana kita menghadapi persoalan, menghadapi berbagai pencobaan yang kita alami di dalam hidup kita. Ada yang berkata bahwa ini setengah kosong. Orang yang berkata setengah kosong, ini bukan bahasa maksudnya ya. Bahasa jangan minder bahasa. Ini cuma justru saya bersyukur bahasa kita setengah kosong. Jadi ilustrasi saya lengkap. Kalau kita berkata ini setengah kosong, maka kita menjadi orang yang fokus terhadap masalah, persoalan yang kita hadapi. Aduh, kosong. Kosong. Tetapi orang yang berkata ini setengah isi adalah orang yang akan bersyukur di dalam hidupnya. Puji Tuhan, ada isinya setengah. Amin. Kalau kita sedang di padang gurun, kita dikasih satu gelas, kita mau repotkan kosongnya setengah, atau kita mau bersyukur, haleluya, ada setengah isi bisa minum. Demikian juga hidup kita di dalam Tuhan. Kalau kita fokus terhadap yang kosongnya, kalau kita fokus terhadap masalah, maka kita tidak akan pernah berbahagia di dalam hidup ini. Karena fokusnya apa? Aduh, masalah lagi, masalah lagi datang lagi, ini lagi, itu lagi. Sedangkan dia tidak pernah bersyukur bahwa Tuhan masih berikan dia kesehatan untuk mampu melewati segala tantangan dalam hidupnya. Orang yang percaya Tuhan adalah orang yang tetap berbahagia ketika pencobaan datang di dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Perspektif yang benar di dalam Tuhan membuat kita juga benar di dalam melakukan segala sesuatu. Nah, firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam pencobaan. Bukan berarti Bapak Ibu, contoh, Bapak Ibu motornya dimahalin, Pak Rono motornya contohnya dimahalin, dalam nama Yesus tidak terjadi. Contoh. Terus Pak Rono bilang, hore, motor saya hilang, haleluya. Tetapi apa yang dimaksud? Di dalam segala keadaan yang kita alami, contoh kita mengalami kehilangan motor atau kita dicuri, itu satu persoalan yang kita alami. Kita masih bisa bersyukur di dalamnya, kita masih bisa bersyukur yang dicuri motor, yang dicuri bukan nyawa kita. Perspektif orang yang benar di dalam Tuhan, dia akan selalu memandang segala sesuatu yang terjadi adalah sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa? Dia selalu melihat yang isi setengah, bukan yang kosong setengah. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa? Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan menganggap pencobaan yang dialami adalah sebagai suatu ujian iman, di mana setelah ujian iman pasti ada kenaikan. Amin. Kita percaya ketika kita mengalami suatu tantangan masalah di dalam kehidupan kita, maka ada next level yang Tuhan sediakan. Haleluya. Bapak, Ibu, adik-adik yang masih sekolah, kalau setiap ujian tidak pernah datang, maka saya percaya tidak akan pernah naik kelas. Tetapi sebaliknya, kita orang yang kuat di dalam Tuhan, ketika masalah datang, tantangan, cobaan datang, kita berkata, yes, saya aminkan bahwa saya bisa lewati semuanya dan Tuhan pasti tolong saya. Paulus berkata, justru di dalam kelemahan pula kuasa Tuhan menjadi nyata. Bapak Ibu, terkadang ketika kita punya banyak uang, ketika kita punya kesehatan yang melimpah, ketika kita makan enak, tidak jarang kita lupa Tuhan. Amin. Di sini nggak ada, semua di sini makan enak, makan apapun semua ingat Tuhan. Amin. Semua di sini senang susah tetap ingat Tuhan. Di luar sana banyak. Tidak sedikit orang ketika hidupnya enak, uang banyak,
maka lupa Tuhan. Makanya firman di doa Bapa kami apa? Berikanlah kami makanan hari ini yang kenapa sih berikanlah kami makanan bulan ini yang secukupnya? Kenapa? Kalau kita berkata, kalau Tuhan mengajarkan kita, Bapa berikanlah kami makanan bulan ini yang secukupnya, maka selama sebulan itu ada kemungkinan kita akan lupa berdoa minta lagi karena sebulan sudah cukup. Tapi Tuhan mengajarkan, Bapa berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Kenapa? Karena ketika engkau hari ini bergantung kepada Tuhan, Tuhan mau esok hari lagi engkau meminta dan bergantung lagi. Esoknya lagi engkau datang dan berdoa lagi kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya doa itu kemudian demikian, berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Cukup hari ini, besok adalah iman kita dengan Tuhan lagi. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau ada ketergantungan kita kepada Tuhan. Ada ketergantungan, ada kebutuhan khusus kita untuk selalu mau berdoa kepada Tuhan. Setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kenapa dikatakan kita harus menganggap pencobaan ini adalah sebagai suatu kebahagiaan? Karena Bapak Ibu, ketika kita mengalami persoalan di dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan pasti tolong. Amin. Ketika kita mengalami tantangan masalah, itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita dan cara Tuhan untuk merawat kita. Pak Hasan tidak akan pernah mengalami ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan kalau Pak Hasan dulu beberapa waktu lalu tidak sakit. Tapi karena Pak Hasan mengalami sakit, akhirnya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Itu menjadi pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kita didewasakan bahwa ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Tadi lagu pertama, tangannya sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Bapak Ibu percaya bahwa kita di tempat ini anak-anak Tuhan selalu ditopang Tuhan, selalu digendong Tuhan, selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Makanya tinggallah di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu menopang kita dengan tangannya. Ketika kita jatuh, kita tidak akan tergeletak, kita tidak akan hancur karena tangan Tuhan yang topang. Ketika jatuh, Tuhan akan kembali karena tangan Tuhan yang luar biasa selalu terulur bagi kita anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Nah, dikatakan bahwa berbahagia. Kenapa bisa dikatakan demikian Bapak Ibu? Karena sifat anak-anak Tuhan, bahagia, damai sejahtera itu tidak tergantung dari apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kebahagiaan itu berasal dari sini. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu, damai sejahtera kuberikan bagi kamu. Apa yang diberikan dunia tidak sama, apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang dunia ini berikan. Jadi Bapak Ibu, biarpun tantangan di sekelilingmu terjadi apapun itu tidak akan mengganggu sukacita dan damai sejahtera, karena kebahagiaanmu tidak tergantung dengan apa yang terjadi di luar dirimu, tetapi damai sejahtera itu sudah melimpah di sini. Sehingga apapun yang terjadi, tadi worship pertama, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata apa? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, satu statement selalu, Tuhan Yesus baik. Ketika kita sakit, kita selalu berkata Tuhan Yesus baik. Karena memang itulah kenyataannya. Tuhan Yesus baik di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi kita. Tuhan Yesus selalu baik adanya. Tidak bisa berubah sifat Tuhan bahwa Dia selalu baik. Nah, Bapak Ibu dikatakan kebahagiaan kita, sukacita kita tidak akan bisa dihilangkan oleh pencobaan-pencobaan dari dunia ini apabila kita memperoleh kebahagiaan yang sejati yang datang dari Roh Kudus. Tapi kalau kebahagiaan yang datang dari dunia ini itu sifatnya sementara. Kalau kita bahagia punya motor, mulus,
sedikit-sedikit hilang. Kita bahagianya kita ambil punya motor. Ketika anak tetangga gores, bahagianya hilang lama-lama. Itu adalah kebahagiaan yang sifatnya dari dunia. Tapi kebahagiaan yang sifatnya dari Roh Kudus itu tidak akan terganggu oleh apapun di luar diri kita. Kenapa? Kebahagiaan yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang Tuhan berikan berbeda dengan apa yang dunia ini tawarkan. Jadi berbahagialah kita berada di dalam Tuhan, karena orang yang di dalam Tuhan dalam berbagai pencobaan pun tetap berbahagia. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Dalam berbagai pencobaan apapun yang kita alami, kita tetap berbahagia. Karena tadi Yesus terlebih besar ada di dalam hidup kita. Amin. Yesus yang memberikan kita kekuatan, Yesus yang memampukan kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak ada masalah di dalam hidup kita, tapi satu janji Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu bayangkan, ketika Allah sudah menyertai kita, siapa yang jadi lawan kita? Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Jadi semakin besar kita buka hati kita untuk kapasitas Kristus di dalam diri kita, maka kita semakin hebat di dalam Tuhan. Semakin besar kita memasukkan, kita belajar firman, kita baca firman, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, itu juga memperbesar kapasitas Kristus di dalam hidup kita, sehingga apapun yang terjadi tidak ada yang mampu menjatuhkan kita, karena Yesus selalu menopang kita. Nah, Bapak Ibu, tadi ayat ketiga dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan karena ujian terhadap imanmu menimbulkan ketekunan. Apa sih tekun, Bapak Ibu? Saya tulis tekun adalah keputusan atau ketetapan hati untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun itu. Tekun, Bapak Ibu. Ketika kita mengalami pencobaan, Tuhan mau kita apa? Tekun. Tekun berdoa, tekun baca firman, tekun menyembah Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jadi ketika rahasianya adalah supaya kita tetap mengalami damai sejahtera walaupun pencobaan datang di dalam kehidupan kita, bertekun di dalam Tuhan. Tidak sedikit orang ketika mengalami masalah, dia tarik diri dan menjauhi diri dari persekutuan, menjauhi diri dari hadirat Tuhan. Itu salah. Tetapi yang benar, Tuhan mau kita bertekun ketika kita mengalami berbagai pencobaan. Semakin pencobaan datang, kita semakin dekat lagi kepada Tuhan. Semakin pencobaan datang silih berganti di dalam kehidupan kita semakin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Ketika kita mendekat, melekat erat kepada Tuhan, apapun pencobaan itu tidak akan pernah menjatuhkan hidup kita. Tetapi justru ketekunan itu dikatakan membuat iman kita terpuji dan menghasilkan buah yang matang. Kita didewasakan di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dewasa iman. Kita menjadi orang-orang yang selalu percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Bapak Ibu, saya berikan closing statement begini, Bapak Ibu. Orang yang percaya Tuhan mengasihinya dengan tulus dan sepenuh hati, bukan mengasihi dengan setengah-setengah hati. Percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya, tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, mari kita punya satu komitmen ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, milikilah iman bahwa semuanya tujuan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan. Di Roma dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita alami saat ini, kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, apapun persoalan masalah yang kita alami, percayalah bahwa di dalamnya Tuhan turut bekerja. Dan ketika Tuhan sudah turut bekerja, tidak akan mendatangkan kecelakaan,
tapi untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun itu memang kayak sakit untuk daging kita, tapi percayalah, untuk memperoleh sesuatu yang baik, Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan proses kita dan membuat kita semakin berharga di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, kita punya komitmen ini. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan Yesus baik dan rencananya adalah rencana dan sejahtera di dalam hidup saya. Di dalam hidup saya, Bapak Ibu semua, kita semua di tempat ini, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Pencobaan-pencobaan yang kita alami bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi merupakan satu sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera. Karena kita tahu ketika kita mengalami pencobaan, Tuhan pasti tolong. Ketika kita mengalami pencobaan, Tuhan pasti datang untuk topang kita dengan tangan yang kuat. Paulus berkata, Bapak Ibu, segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagiku. Segala perkara bisa kita tanggung, segala perkara bisa kita atasi semuanya kalau kita sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya ingin kita berdiri. Biarkanlah firman hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita yang mungkin sedang mengalami pencobaan, kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti curahkan kuasanya. Tuhan pasti berikan kuasa Roh Kudus yang tidak boleh.